sombong, dan ini adalah hal yang menakutkan buat saya takut saya masuk neraka. Maka waktu sampai kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan dia bahkan penghuni surga. Dan ini termasuk wara' teman-teman. Jadi kalau datang satu peringatan dari Allah dan Rasulnya kita terima. Ini wara' artinya menjaga kesucian hubungan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, dia mengikuti semua peperangan Nabi SAW termasuk Badr. Dan kita sudah pernah jelaskan perang Badr adalah perang yang sangat mulia dalam Islam. Bahkan yang hadir di Badr dijamin masuk surga. Dan juga ulama sepakat mengatakan setelah 10 orang yang dijamin masuk surga, maka yang datang setelahnya ahli Badr, sahabat yang paling mulia, dan mereka diampuni semua dosa-dosanya. Yang keenam, dia adalah orang yang wafi atau orang yang tepat janji, tepat menjaga amanah, dan selalu maksimal dalam membalas kebaikan orang lain. Seperti tadi kisah dengan Zubair bin Bata, orang Yahudi tadi, gitu kan? Yang dia begitu luar biasanya, orang ini pun dengan cerewetnya, tapi dia tetap penuhi. Dan ini salah satu ciri orang beriman. Harus kita wafa namanya ya. Wafa itu tahu menilai teman-teman. Sampai para sahabat mengatakan, kalau saya menemukan satu kebaikan dari seseorang dan saya menemukan dari sisi lain 10 keburukannya, saya tetap akan mengenang satu kebaikan itu untuk menutupi 10 kekurangannya. Lihat bagaimana mereka melakukannya teman-teman. Kita balik kadang-kadang. Kita 10 kebaikan orang dengan satu keburukan kita lupakan semua kebaikan dia. Nah, ini hal yang buruk, tidak boleh. Kita harus wafa. Ini sifat yang positif dalam agama Islam. Kemudian yang ketujuh adalah Nabi SAW, dia mendahulukan Nabi SAW dari dirinya sendiri, termasuk tentang kisah Juwairiyah. Padahal Juwairiyah ini anak raja, wanita tercantik pada saat itu. Dan waktu Nabi SAW mau menikahi, dia menghibahkan kepada Nabi SAW. Ya. Sebagian ulama hadis mengatakan, bisa saja kalau dia mengatakan, ya Rasulullah, saya menginginkannya, maka bisa saja Nabi SAW mengatakan, baiklah, digantikan dengan wanita yang lain juga. Gitu ya. Tapi dia tetap mendahulukan Nabi SAW dari dirinya sendiri. Dan ini bentuk keimanan, mendahulukan Nabi SAW dari segala hal. Karena kata beliau SAW dalam hadis, tidak akan sempurna iman seseorang dari kalian sampai dia menjadikanku, dia lebih mencintaiku daripada dirinya, keluarganya dan hartanya. Kemudian yang kedelapan, kelebihannya adalah bagaimana dia mendapatkan mati syahid di perang Yamamah, dan bagaimana dia memiliki adab dalam menghadapi mati syahid. Begini maksudnya, saya pernah jelaskan, kalau teman-teman yang biasa rutin ikut pengajian kita, sering saya bahasakan gini teman-teman, ada namanya adab. Adab itu kemasan. Kita boleh mengemas sebuah ibadah agar bisa punya nilai plus. Seperti misal bangun sholat malam. Kalau kita bangun sholat malam apa adanya, keringatan apa, ya sudah kita sholat saja. Sejadahnya kotor ya kita sholat saja. Sah sholatnya sah selama nggak ada najis, selama syarat-syarat sholat dipenuhi. Tapi ada namanya kemasan, ada adab. Beda dengan orang yang dia bangun, dia mandi dulu, dia ganti bajunya, dia pakai minyak wangi, sejadahnya dibubuhi minyak wangi, dia minum teh hangat. Niatnya supaya sholat malamnya maksimal. Ini namanya adabnya, kemasannya. Dia dapat nilai pahala dari sholat malamnya, dia dapat pahala dari kemasan tadi. Orang sedekah, beda orang minta kemudian keluarin aja berapa yang ada sudah dikasih. Dengan orang yang dari rumahnya dia sudah niat, disendirikan uang. Ada uang misalnya 50.000 satu baru, satu sudah lecek misalnya. Maka yang baru itu disediakan khusus, ditaruh di kantong atas misalnya. Ini kalau ada fakir miskin saya akan kasih. Itu adab, kemasan namanya. Jadi dia mau dapat pahala lebih banyak di situ, gitu kan? Seperti itulah. Orang puasa, boleh dia pada saat sahur membuat makanan yang bagus, ya, yang nyaman. Ibu-ibu mungkin akhwat kita memasakkan yang nyaman supaya keluarganya, suaminya, anaknya merasa kuat, semangat bangun sahur dan puasa. Itu juga kemasan. Buka puasa juga begitu, sama, gitu kan? Sama semuanya, pakaian, makanan, rumah. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh ya. Ada pelajaran yang kita ambil nanti tentang dari kalimat hidup mulia. Seperti apa sih hidup mulia itu? Nanti kita jelaskan. Jadi ini Thabit bin Qais mengemas ya mati syahidnya dengan cara membubuhi minyak wangi di badannya. Ya, orang mungkin di kancah peperangan sudah tidak terpikir ini kan? Orang di kancah peperangan berpikir bagaimana dia mati syahid walaupun dia ikhlas mau mengejarnya, tapi dia bisa mengemas itu. Kemudian teman-teman sekalian, yang kesembilan adalah pujian Nabi SAW kepadanya bahwasanya dia sebaik-baik laki-laki.
Dan ini tidak semua orang Nabi SAW puji seperti ini. Artinya orang ini paling layak jadi ayah, jadi suami, jadi teman, jadi atasan, jadi bawahan, jadi murid, jadi guru. Semuanya masuk padanya. Orang ini paling layak gitu. Kemudian yang ke-10 adalah wasiatnya pada saat beliau akan meninggal dunia. Dan ini sebenarnya belum saya sebutkan memang ya. Tetapi saya akan ceritakan sekarang teman-teman sekalian, pada saat beliau mati syahid, ternyata ada satu orang di pasukan muslim itu yang berkhianat teman-teman. Apa khianatnya dia? Dia rupanya melihat Thabit mati, kemudian dibunuh oleh musuh, waktu musuh sudah kalah, kan baju perangnya muslim yang mati syahid tidak boleh diambil, ini bukan ghanimah. Dari musuh boleh diambil, itu pun dikumpul nanti dibagi rata oleh panglima kan. Tapi ini orang enggak, dia mengambil baju perangnya Thabit, pedangnya, perisainya, dia ambil kalau kemudian disembunyikan sama dia. Subhanallah, dengan hikmah ilahi, ini disebutkan tentu kisahnya, diriwayatkan oleh Baihaqi di halaman 220 ya. Kalau yang pegang bukunya tentu. Di situ teman-teman sekalian disebutkan tentang kisahnya, bagaimana dia sempat diizinkan oleh Allah SWT datang dalam mimpi seseorang mujahid, temannya dia. Lalu Thabit berkata kepada mujahid itu, temannya, ketika aku terbunuh, seorang laki-laki dari kaum muslimin mengambil baju besiku. Dia menyembunyikannya, menimbunnya dengan bebatuan dan menutupinya dengan pelana. Datanglah ke Panglima Khalid bin Walid dan sampaikan itu padanya agar ini bisa diambil. Itu haram bagi dia, nggak boleh diambil itu. Kalau diambil jadi haram buat dia. Sampaikan kepada Panglima Perang Khalid bin Walid untuk mengambil itu dari dia. Cirinya dia di kemah ujung sana, di ujung pasukan, namanya si fulan, disebutkan namanya. Tapi riwayat kita tidak disebutkan sini, ada sebagian ulama menukil namanya dalam footnote penjelasan hadis. Ada orang itu di sana, dia sembunyikan baju pedang saya, perisai saya, pedang saya disembunyikan di bawah di sebuah tempat, ditutup sama batu, ditutup sama pelana gitu. Suruh Khalid bin Walid ambil itu, kembalikan kepada keluarga saya. Itu kan harus dikembalikan kepada keluarganya, bukan ghanimah ini. Kembalikan kepada keluarganya di Madinah. Dan jangan kamu berkata ini hanya mimpi. Thabit bin Qais dipesan sama orang ini, jangan kau bilang ini cuma mimpi. Ini peringatan benar. Allah telah izinkan saya datang kepadamu. Dengan begitu, ya, maka nanti kalau kau bilang ini cuma mimpi, kau akan menyia-nyiakannya dan Khalid bin Walid juga pimpinan akan menyia-nyiakannya. Lalu kemudian aku titip pesan padamu, jika engkau telah tiba di Madinah, katakan kepada Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar bahwa aku memikul utang sebesar ini dan sebesar ini, hamba sahayaku fulan merdeka, dan jangan katakan ini cuma sekedar mimpi. Artinya minta Amir Mukminin bayarkan utangku, aku punya utang sama si fulan jumlahnya sekian, fulan jumlahnya sekian, disebutkan nama-nama orang-orang itu. Dan juga hamba sahayaku si fulan bebas, aku bebaskan, dan jangan katakan ini hanya sekedar mimpi sehingga engkau menyanyiakannya. Maka laki-laki itu mendatangi Khalid bin Walid sebagai panglima perang dan diikuti betul ke kemah yang ditunjuk dalam mimpi. Betul ditemukan orang itu namanya, betul ditemukan perisai dan baju perangnya Thabit dan pedangnya ada di situ, dan seperti cirinya ditutup dengan pelana, ditutup di atas bawah batu dan seterusnya. Kemudian waktu disampaikan juga kepada Amir Mukminin Abu Bakar itu radhiyallahu anhu tentang masalah ini, maka Abu Bakar pun menjalankan wasiatnya Thabit, dan kata ulama ini adalah karamah yang Allah berikan kepada Thabit radhiyallahu anhu. Tentu bicara masalah mimpi teman-teman sekalian, mimpi itu ada macam-macam. Mimpi ada macam-macam. Tapi diantaranya kalau kita simpulkan ada hilm dan ada ru'yah. Hilm dari syaitan. Hilm dari syaitan. Seperti orang mimpi digigit hewan, ya, itu umumnya dari syaitan. Kata Ibnu Sirin rahimahullah, dari syaitan. Mimpi jatuh dari jurang, ya, atau mimpi junub, ya. Jadi teman-teman mimpi junub jangan anggap prestasi, ya. Itu dari syaitan, ya. Jadi itu salah sebenarnya. Nabi SAW makanya tidak pernah junub. Tapi bukan berarti kesalahan kita, karena kita tidak tahu syaitan yang bermain gitu kan. Yang jelas ada hilm. Ada hilm. Dan termasuk hilm adalah di Indonesia biasa ada orang bilang kalau digigit ular mau menikah, ini khurafat, dusta besar. Ular itu simbol syaitan, gitu kan? Jadi nggak benar. Bagaimana kalau nenek 90 tahun mimpi digigit ular, masa mau nikah, gitu kan? Ini salah, ya. Tentu ini panjang bahasan, tapi ada lagi ru'ya. Ru'ya adalah sesuatu yang benar, mimpi bagi orang beriman.
Dan ini juga Ibnu Sirin membagi menjadi dua. Ada mimpi ru'ya yang memang Allah sedang menyampaikan berita gembira kepada orang mukmin itu, seperti misal dia mimpi lihat Ka'bah, kemudian dia pergi haji dan umroh gitu kan, atau dia dengarkan suara azan, atau dia lihat dia pakai baju ihram, atau dia lihat dia ikut masuk di kancah peperangan, atau dia lihat dia masuk ke surga, atau dia masuk ke neraka, dia melihat siksaan. Itu bisa terjadi. Bisa saja ini berita gembira dari Allah gitu kan, supaya dia tahu kalau memang dia dalam keadaan benar, atau peringatan dari Allah juga bisa. Peringatan, mungkin dia buat kesalahan kemudian jadi peringatan gitu kan. Masuk dalam masalah hilm perilaku Thabit bin Qais. Ada kisah yang lain, ada sahabat yang lain pernah mereka saling berwasiat, siapa yang mati syahid duluan maka dia memberikan syafaat untuk saudaranya gitu kan. Maka mati syahid adalah salah satunya. Pada saat mati syahid, rupanya dia datang dalam mimpinya orang ini gitu kan. Dengan hikmah Allah, bagaimana Allahu alam, tapi itu ada dalam riwayat dikatakan. Lalu kemudian dia mengatakan, bagaimana keadaanmu yang hidup, menanyakan pada yang mati. Oh, saya sudah diampuni sama Allah, alhamdulillah, dan saya kemarin mati syahid diterima oleh Allah. Baik. Terus si yang hidup ini lihat di pipinya rupanya ada warna hitam bulat. Ditanya apa yang di pipi atau di leher ya? Apa itu di leher kamu? Dia bilang ini utang saya 50 dirham yang belum saya kembalikan kepada Yahudi. Maka tolonglah ambil uang itu, ada saya taruh di ruangan rumah saya, di bawah tanah, ditutup sama batu, ada kainnya warna hitam, ambillah dan bilang sama istri saya untuk membayarnya gitu kan. Kemudian kata dia, baiklah. Orang hidup bilang dalam mimpi nih. Kemudian si yang ini bilang, si yang mati ini sudah bilang, ketahuilah segala sesuatu sampai kepada kami beritanya, sampai hari ini ada kucing kami yang mati dan diberitakan kepada saya kalau kucing yang biasa hidup di rumahmu mati. Lalu orang ini pun kaget dalam mimpinya. Dia langsung datang ke rumah saudaranya, temannya, lalu dia mengatakan pada istrinya, apa kau izinkan saya masuk? Iya. Baik, ada tentu mahramnya, ada anak-anaknya segala. Suamimu, saya mimpi suamimu seperti ini, ya, kan? Izinkan saya melihat, silakan dilihat. Dibuka, ternyata betul persis begitu, kantongnya, tempatnya, jumlahnya 50 dirham. Kemudian dipakailah bayar nama Yahudi yang disebutkan juga dalam mimpi. Kemudian sebelum pulang, kata orang yang masih hidup ini, dia bilang, saya mau tanya, ada sesuatu yang terjadi di rumah kalian? Kata istrinya, enggak ada, kecuali kucing kami yang mati tadi pagi. Maka betul-betul seperti apa yang disampaikan. Tetapi ulama mengatakan ru'ya sadikah datang kepada orang yang sadiq, orang yang jujur, orang yang ahli ibadah, datang kepada dia, gitu kan. Ini yang benar. Maka ini berhubungan juga dengan masalah kisah Thabit radhiyallahu anhu. Sekarang kita tutup teman-teman sekalian dengan ad-durus wal ibar, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bagaimana kedudukan para sahabat yang semestinya dijadikan sebagai rujukan bagi kaum muslimin. Mereka mengikuti kisahnya, mereka menciplak perilaku-perilaku fadilah amalnya supaya mereka bisa mengerjakan yang sama gitu kan. Dan mereka juga mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan, kalaupun ada terjadi, bagaimana mereka meminta maaf dari kesalahan itu. Yang kedua teman-teman sekalian, di sini ada khusus tentang fadilah khatib, ya. Fadilah khatib, ya, untuk menjadi khatib. Dan kalau bicara masalah khatib teman-teman, karena ini adalah julukannya khatibun Nabi SAW, maka kita perlu tahu khatib ini dalam Islam ada syarat-syarat gitu kan, menjadi khatib. Saya akan sebutkan di antara syarat untuk menjadi khatib disebutkan oleh para ulama. Saya rangkumkan karena banyak sekali. Di antaranya adalah dia muslim, maka dia menjadi khatib, ya. Semua khatib harusnya muslim dan tidak layak mendengarkan khatib yang bukan muslim, terutama berhubungan dengan masalah penyampaian agama. Jadi di sini kita ambil pelajaran teman-teman, tidak benar orang yang bilang seperti sekarang banyak mahasiswa muslim, semoga Allah kasih hidayah, kita mau belajar Kristen tapi langsung dari sumbernya, belajar dari pendeta, ya. Atau seperti sekarang orang mengatakan kita pelajari Syiah langsung dari ulama-ulamanya. Gimana caranya? Kita nggak perlu itu semua, kita sudah cukup tahu ini nggak benar, jangan diikutin karena bisa jadi fitnah. Makanya waktu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ini pelajaran besar teman-teman sekalian. Ali bin Abi Thalib, dari sejarah perlu kita belajar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu waktu mau mendakwahi kaum Khawarij, beliau tidak memanggil Khawarij datang ke lokasi pasukan muslimin, tapi beliau mengutus ke sana, ke pemukiman mereka, perkemahan mereka, pasukan mereka, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang berilmu, datang ke sana dakwahi.
Maka banyak di antara mereka yang sadar dan kembali. Kenapa Ali bin Abi Thalib tidak panggil mereka saja? Kayak kita misalnya kita panggil orang-orang yang pemahamannya salah, ayo datang ke majelis kita nih, biar kita dialog. Jangan. Karena kalau dia pintar lisannya, dia bisa bolak-balikan fakta, maka antum bisa terpengaruh. Kan gitu. Bisa terpengaruh, kita akan mengatakan, oh benar ya, ada benarnya perkataannya. Padahal mungkin dia liberal, orang sekuler yang banyak membolak-balikan fakta-fakta ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini nggak boleh. Nggak boleh kita dengarkan teman-teman sekalian, gitu kan? Maka ini penting untuk digarisbawahi. Harusnya dia seorang muslim. Tentu berbeda kalau misalnya kita belajar materi umum, kemudian dosennya atau gurunya orang non muslim, pelajaran tentang umum saja, tidak ada hubungannya dengan agama, itu masih boleh saja, gitu kan? Yang kedua, ini diperselisihkan oleh para umat tentang masalah balik. Apakah khatib harus balik atau tidak, gitu kan? Ada yang mengatakan dia harus balik sehingga dia tahu apa yang dia ucapkan. Ada yang mengatakan tidak harus. Karena Nabi SAW kadang-kadang mengangkat beberapa imam, ya, yang memang masih belum balik. Ya, Nabi SAW pernah menunjuk ada orang yang masih belum balik yang bisa bacaan Qur'annya bagus, lalu kemudian ditunjuk menjadi imam. Yang ketiga berakal. Dia harus dewasa, bukan orang yang dungu, ya, orang yang pintar, yang berakal. Dan ini sudah umum tentunya masuk dalam masalah syarat-syarat, ya, umumnya muslim, balik, berakal, ini hampir masuk dalam semua syarat-syarat ibadah, ya. Kemudian wa'i itu tahu masalah. Jadi bukan hanya sekedar ngomong gitu, bukan hanya sekedar datang ceramah, enggak, dia tahu ada masalah apa yang sedang berkembang, butuh penjelasan untuk umat, dijelaskan sama dia. Ini penting untuk digarisbawahi, ini. Jadi wa'i penting. Kemudian yang selanjutnya adalah dia harus memulai ceramahnya dengan memuji, khutbah, memuji Allah dan membaca tahmid kepada Nabi SAW. Ini penting untuk digarisbawahi karena Nabi SAW mengatakan, kullu amrin la yubda' bihi bismillah fahuwa aqta'. Semua perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia akan terputus dari rahmat Allah. Atau memuji Allah tentunya. Nama Allah maksudnya adalah memuji Allah. Bismillah di sini bukan hanya mengatakan bismillah, tapi bismillah dalam arti letterletnya, menyebut nama Allah. Bisa mengatakan alhamdulillah, ya. Misal mengatakan apalah puji-pujian kepada subhanallah, dia memuji dengan sesuatu nama Allah SWT. Kemudian membaca salawat. Kata Nabi SAW, semua perkara yang tidak dimulai, atau Nabi SAW contohkan beliau memulai dengan tahmid dan beliau memulai juga dengan membaca salawat untuk diri Nabi, untuk diri beliau SAW. Selanjutnya yang kelima adalah suci, khusus masalah khutbah Jumat, khutbah dua Id, ya. Ini ulama lebih cenderung mewajibkan suci. Karena khutbah, kalau khutbah Jumat misalnya, itu dianggap adalah pengganti 2 rakaat sholat duhur. Pengganti 2 rakaat sholat duhur, gitu kan? Kalau khutbah Id, ini ulama mengatakan karena juga dia rangkaian, sama. Dianggap bagian daripada itu. Karena Nabi SAW menyuruh seluruh muslimin di Madinah pada saat Idul Fitri untuk keluar, walaupun yang berhalangan dan mereka mendengarkan khutbah. Dan khatibnya di sini dianjurkan bersuci. Kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah menutup aurat. Ini sudah umum dan Imam Syafi'i rahimahullah menekankan ini sebagai rukun yang sangat penting. Menutup aurat artinya dia tidak menggunakan pakaian ketat, dia tidak menggunakan baju yang syuhra, ya, yang berwarna, yang menyolok, yang bisa membuat orang menilai negatif. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah dia berdiri. Kalau dalam khutbah Jumat atau khutbah 2 hari raya berdiri. Dan Nabi SAW seringkali berdiri sebelum ada mimbar di atas tanah atau berdiri di atas mimbar setelah ada mimbar beliau SAW. Dan ini disebutkan dalam riwayat Bukhari tentunya tentang masalah Nabi SAW berdiri di khutbah Jumat dan 2 salat hari raya Idul Fitri Idul Adha. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8 adalah itqan, menguasai materi yang sedang disampaikan. Kalau tadi wa'i itu adalah orang yang mengetahui perkembangan, sehingga apa yang dia sampaikan itu jangan sampai yang dibutuhkan sekarang oleh umat, mungkin semua sudah rajin sholat ke masjid, dan dibutuhkan sekarang mereka belum zakat, maka yang dibahas adalah zakat. Sholat sudah nggak diperlukan sama mereka, maksudnya sudah faham, mereka sudah amalkan, gitu kan? Maka apa yang sedang diperlukan itu yang dibahas, itu namanya wa'i. Tapi kalau itqan yang ke-8 ini teman-teman sekalian adalah menguasai materi yang disampaikan. Ini penting. Bahkan dalam masalah mengatur materi itu penting.
Jadi bukan aib teman-teman, kita menyusun materi bukan aib, bahkan itu bagus. Sebagai guru, sebagai dosen, jangan datang asal ngomong saja. Mungkin dia bagus dalam menyampaikan, tapi kalau dia susun lebih sistematis. Susun poin-poinnya 1, 2, 3, 4, 5, itu bagus sekali. Dan itu bukan aib teman-teman sekalian. Saya kadang-kadang menyusun materi dan ada yang tanya, Ustaz nyusun? Iya susun. Disusun, kenapa? Bukan aib menyusun materi, malah bagus gitu kan. Kita susun materi insya Allah lebih bermanfaat, lebih sistematis dan seterusnya. Ini namanya itqan, menguasai itu ya, bidangnya, diambil dalil-dalil yang benar. Kemudian yang kesembilan adalah ikhlas ya. Tentu ini bisa dijadikan poin pertama ya, tapi saya ngambil umumnya ya. Ikhlas tentu kita sudah tahu harusnya dia menyampaikan dengan ketulusan. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa? 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ke-11. Yang ke-11 itu adalah mengatur panjang pendek sesuai dengan keadaan. Jadi misal seseorang khutbah Jumat di pesantren atau di kampus, umumnya semua mahasiswa, mungkin kampus Islam misalnya, dia mau bahas tentang masalah hal penting dan terinci, maka nggak ada masalah dia sedikit tambahkan waktunya gitu kan. Misal sekarang khutbah Jumat biasanya orang 20 menit, 25 menit, mungkin dia tambah sampai 35 menit, 40 menit. Memang karena dilihat penting untuk dibahas. Audiensnya wajar, bisa menerima. Ini bijak di sini. Tapi dia tidak boleh teman-teman melakukan itu kalau di tempat umum yang memang dia anggap orang-orang ini malah saja masalah, gitu kan? Mungkin dia lagi khutbah, di belakang sana ada yang teriak, belakang sana ada yang pukul celengan, ada segala macam. Atau mungkin mengucapkan kata-kata yang tidak santun. Ini tidak boleh. Makanya kata Nabi SAW di dalam masalah ini, sesungguhnya termasuk fikih pemahaman yang baik dari seseorang adalah dia memendekkan khutbahnya, maksudnya mengatur waktu yang tepat, dan dia memanjangkan sholatnya kalau berhubungan dengan masalah Jumat dan 2 hari raya. Tinggal teman-teman sekalian, kalau Jumat itu khutbahnya berdiri 2 kali khutbah. Pertama khutbah, kemudian duduk istirahat, kemudian khutbah lagi. Ini hadis Bukhari menjelaskan. Kalau masalah 2 hari raya Idul Adha Idul Fitri, ini khilaf di antara ulama tentang masalah 1 atau 2, gitu kan. Ada sebagian ulama, di antaranya juga ini dipegang oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, tentang masalah khutbah Id 1 kali saja. Tapi jumhur ulama umumnya, di antaranya juga ada teman-teman dari murid-murid Syekh Utsaimin yang sekarang mengatakan, yang dinukil dan termasuk Syekh Abdul Muhsin Abbad, semoga Allah menjaga mereka semua tentunya, ini juga mengatakan bahwasanya tidak ada khilaf dari statement Ibnu Hazm tentang khutbah Id itu 2 kali. 2 kali. Makanya saya sarankan bagi panitia khutbah Id tetap disiapkan kursi di mimbarnya, gitu kan? Karena memang yang paling kuat pendapat sebenarnya adalah 2 kali. Diambil atau dinukil dari kisah-kisah berhubungan dengan masalah khutbah Jumat atau riwayat berhubungan dengan khutbah Jumat. Dan ini sudah dinukil oleh Ibnu Hazm dan para ulama menukil dan sepakat tentang masalah itu. Sekarang teman-teman kita tinggal lihat khutbah yang lain, yang ketiga selain khutbah Jumat, khutbah Idul Adha Idul Fitri, dan ada khutbah juga dinamakan khutbah kalau seseorang berbicara. Kenapa Thabit bin Qais dapat julukan khatib? Dia orang yang menyampaikan informasi, gitu kan? Padahal sebenarnya dia bukan di mimbar, dia hanya menjawab tadi pernyataan Bani Tamim, gitu kan, yang datang. Karena memang ternyata orang yang berbicara dan menyampaikan sesuatu atau menjawab sesuatu itu termasuk juga khatib, dan ini tidak ada syaratnya, boleh berdiri, boleh duduk. Sebagian ulama masukkan juga khatib bisa dikatakan juga bagi orang yang ceramah seperti kita ini muhadarah, ini tidak harus berdiri, dia boleh duduk, karena Nabi SAW terkadang menyampaikan sebagian daripada wahyu dengan cara duduk, kadang-kadang berdiri. Tapi kalau khutbah Id dan Jumat selalu Nabi SAW berdiri, gitu kan. Maka khusus untuk pengajian, materi, ini semua tidak masalah, boleh berdiri, boleh duduk, tergantung keadaan orang itu, dia merasa mana yang lebih dekat. Tapi kalau sekali lagi Jumat atau Id harus dalam kondisi berdiri. Sementara fadilah sendiri orang menjadi khatib teman-teman adalah dia akan mendapatkan manfaat dari ada tadi yang ke-12 ya, ilmu. Ya, berilmu. Dia harus punya ilmu syar'i, belajar. Jadi nggak boleh sembarangan orang menjadi khatib. Bukan cuma orang sekedar bisa baca 1-2 ayat kemudian jadi khatib, ini nggak boleh. Karena kalau Jumat misal teman-teman, bayangkan kalau masjid ini bisa menampung 3.000 atau 5.000 orang. Saya dengar dari teman panitia bisa 5.000 orang menampung, Masya Allah penuh. Kayak sekarang ini luar biasa, Allah utus antum datang. Teman-teman sekalian,
orang datang misalnya khutbah Jumat, lalu ada orang bicara tidak ada ilmunya, mungkin dia cuma punya retorika, dia berbicara misalnya, tidak ada ilmunya. Bayangkan kalau 5.000 orang mengambil pernyataan dia. Kalau kita hitung teman-teman, satu orang punya satu teman saja, walaupun ini tidak mungkin ya, karena dalam ilmu marketing sendiri itu sebenarnya, kalau dalam ekonomi itu satu orang bisa punya puluhan kenalan, orang terdekat dia saja sudah luar biasa banyaknya, gitu kan? Kalau satu orang saja dari 5.000 berarti 10.000 orang yang membawa berita itu. Bayangkan kalau satu salah, kalau informasi salah, bagaimana? Misalnya hadis palsu, misalnya salah ayat, misalnya salah hukum, kan gitu. Ini jadi masalah ini. Makanya harus berilmu ini, nggak boleh sembarangan teman-teman. Dan bertakwalah kepada Allah. Orang yang belum punya ilmu jangan ngomong, nggak boleh teman-teman sekalian. Nggak boleh ngomong. Kalau tidak punya ilmu diam. Tidak usah bicara, lebih baik antum dengar, gitu kan? Kecuali memang kita sudah jelas tahu, ini memang ada ilmunya, kita punya rujukannya. Saya sendiri teman-teman memakai buku, kita pakai buku, lihat rujukan. Saya sampaikan, saya sambil belajar, gitu kan? Kita boleh menyampaikan itu, karena kita sudah tahu, oh iya ini benar. Nyampaikan, bukan berarti lebih pintar tentunya, tapi harus punya rujukan, harus punya ilmu syar'i baru bisa berbicara. Orang yang jadi khatib, dia akan mendapatkan dua manfaat besar. Yang pertama, dia panen pahala dari menyampaikan agama Allah dan ilmu yang benar. Jadi orang amalkan, misalnya 5.000 tadi orang datang khutbah Jumat, amalkan ibadah apa yang dia sampaikan, pahala panen. Dan yang kedua adalah dia mendapatkan perbaikan kesalahan yang terjadi dan penolakan terhadap maksiat yang menyebar. Jadi kalau 5.000 orang tadi misalnya terjerumus dalam masalah riba atau umumnya zina atau apa saja, lalu dia nasihatin, dia menyampaikan dengan dalil yang benar, kisah-kisah yang sahih, lalu orang meninggalkan, dia panen pahalanya. Jadi dia panen pahala penyampaian ilmu, dia panen pahala juga dalam perbaikan kesalahan-kesalahan yang ada terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita pindah ke masalah faedah yang ketiga. Jadi itu faedah yang pertama, kedudukan para sahabat. Faedah yang kedua adalah kedudukan ilmu dan khatib. Juga masuk di sini ada sedikit saya tambahkan, masalah orang menyampaikan ceramah teman-teman, itu makin sering dia bicara, maka makin terlatih dia. Jadi kalau ada teman-teman kita lihat dia lancar dalam ceramah, dia sampaikan dalil dengan ceramah, pastikan karena dia punya banyak ceramah yang dia sampaikan. Tapi kalau orang cuma seminggu sekali, sebulan sekali, kita temukan orang ini tidak selancar orang yang biasa. Namanya mumarasah, membiasakan diri untuk itu. Karena kita kalau sudah biasakan, kita akan menjadi sesuatu yang kita biasakan akan menjadi kebiasaan. Ya. Yang ketiga teman-teman, tentang fadilah, ya, janji Nabi kepada Thabit tadi. Apa janji Nabi tadi? Hidup mulia, mati syahid, masuk surga. Kita bahas tiga ini. Baik, hidup mulia seperti apa teman-teman sekalian? Pertanyaan di sini, apakah Islam menyuruh kita menjadi orang kaya? Apakah Islam menyuruh kita menjadi orang pintar? Apakah Islam menyuruh kita menjadi orang yang sempurna, kaya, berilmu, apalah, bersih, segala semuanya? Jawabannya iya teman-teman sekalian. Jawabannya iya. Apakah Islam suruh menjadi orang kaya? Jawabannya iya. Antum disuruh semua menjadi orang yang sukses dari sisi finansial. Memang harus begitu. Bagaimana caranya? Ya harus punya ilmunya. Nanti kita jelaskan, gitu kan? Ada poin-poin yang membuat antum akan sukses di sisi itu. Tapi pahami dulu, kalau itu bagian daripada ibadah. Banyak dalil menjelaskan masalah itu. Seperti misalnya sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, seseorang di antara kalian pergi ke hutan, kemudian dia mengambil ranting-ranting kering, lalu dia ikat dan dia pikul di pundaknya, lalu dia jual di pasar, jauh lebih mulia bagi dia. Perhatikan ada kalimat jauh lebih mulia, maknanya seseorang disuruh kerja. Dia pergi ke hutan jauh, ngumpulin ranting-ranting kering, tapi itu bisa membuat dia mulia. Berarti orang disuruh bekerja, gitu kan? Hadis Bukhari yang lain menjelaskan, sesungguhnya sebaik-baik pendapatan adalah pendapatan Daud. Dia makan dari hasil tangannya sendiri, alaihi salatu wassalam, Nabi Daud, gitu kan? Disuruh dia bekerja. Juga kata Nabi SAW dalam hadis lain, riwayat Hakim, riwayat Ahmad dengan sanad sahih, kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu minta-minta
kecuali Allah bukakan baginya pintu kemiskinan, dan tidak ada orang yang membuka pintu kemuliaan, afaf. Dia mau terima balasan kalau dia punya hasil, dia bekerja. Antum kalau butuh utang, butuh sesuatu, tawarkan jasa. Saya bekerja apa? Tawarkan sesuatu, gitu kan? Kalau darurat tidak ada, baik utang tapi ditulis jelas, kita akan bayar kapan dan seterusnya. Punya kemuliaan, itu namanya afaf. Tidak ada orang yang membuka pintu kemuliaan, tidak minta-minta, lawan daripada mengemis, ya dia mulia, kecuali Allah bukakan baginya pintu kekayaan. Perhatikan lafaz-lafaz hadis ini ya, mulia, kaya, ada perintah. Baik, ada hadis lain Bukhari juga berbunyi ini dalil yang keempat. Kata Nabi SAW kepada sahabat-sahabat miskin, memang begitu lafadznya, telah datang kepada Nabi SAW sahabat-sahabat yang miskin dan berkata, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului pahala kami, mendahului pahala kami, karena mereka mengamalkan apa yang kami amalkan. Kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa, semua dikerjakan, tapi mereka punya nilai plus. Mereka ya bersedekah dengan harta-harta mereka yang kami tidak miliki, berarti ada nilai plusnya. Kenapa bersedekah itu? Kata para sahabat miskin, ya Rasulullah, ajarkan kepada kami amalan yang bisa mengimbangi amal mereka. Kata Nabi SAW, bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Dan perlu teman-teman tahu ya, bacaan zikir ini teman-teman tidak harus habis sholat ya. Habis sholat ada fadilah sendiri. Kata Nabi SAW, siapa yang baca habis sholat Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, digenapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yuhyi wa yumitnya di sini. Maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Baik, itu zikir habis sholat. Boleh nggak dibaca tempat lain? Boleh. Dibaca sebelum tidur, ada hadis. Kata Nabi SAW, maukah kalian mendapatkan pahala seperti bersedekah dengan unta? Iya ya Rasulullah. Baik, baca sebelum tidur Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali masing-masing. Baik, ada hadis lagi yang menjelaskan, Fatimah pernah berkata, ya Rasulullah, saya capek, saya letih, berikan saya pembantu. Apa kata Nabi SAW? Mau kau saya tunjukkan, hai Fatimah, lebih baik daripada pembantu? Capekmu akan hilang loh, gitu kan? Seperti itu maknanya. Biar kau tidak pakai pembantu. Kata Fatimah, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, baca, maksudnya pada saat kau letih, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Jadi ini memang fadilahnya besar teman-teman. Masuk juga dalam masalah ini yang sedang kita bahas ini ya, yang sedang kita bahas tentunya. Ya, yang saya ingin titik beratkan adalah orang kalau merasa mau mulai bekerja, mulai letih, mulai jenuh, mulai bosan, habis ide, yang pertama antum melakukan, baca ini coba. Resepnya itu. Subhanallah, duduk tenang 33 kali. Pelan. Alhamdulillah, Allah Akbar. Niat supaya Allah berikan ide, supaya keluar dari masalah. Karena ini tadi banyak riwayat tadi yang menyebutkan masalah hal tersebut. Baik. Ini tentunya teman-teman termasuk yang perlu digarisbawahi berhubungan dengan masalah hidup mulia itu. Baik, orang untuk kaya bisa dengan cara seperti ini. Contoh yang lain, dalil yang kelima berhubungan dengan masalah menjadi kaya ini teman-teman sekalian adalah kalau seandainya kita sholat di masjid ini misalnya, saya ajak teman-teman saya, ayo kita sholat, ikhwan silakan datang, kita sholat sama-sama. Saya sholat, saya dapat pahala saya. Teman-teman yang saya ajak dapat pahala mereka masing-masing, tapi saya diberikan oleh Allah pahala-pahala seperti pahala mereka karena saya yang ajak. Sudah tahu masalah ini kan? Kita mengajak, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan dapat pahala pelaku kebaikan itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala pelakunya. Dia dikasih pahala 10, kita ajak 10 orang berarti 100. Kita juga dapat pahala kita 10, dapat pahala mereka 100. Kita dapat 110 karena ngajak orang pada kebaikan, kan gitu. Sama kalau kita ajak orang pada keburukan, kita dapat dosa-dosanya gitu. Jadi menunjukkan orang pada kebaikan dapat pahala, kita dapat tambahan, kita dapat plus di sini teman-teman sekalian. Sekarang sadar nggak kita? Ada orang teman-teman dapat pahala bukan cuma sekedar pahala kita, bukan cuma sekedar pahala orang yang kita ajak, bahkan pahala semua orang yang sholat. Siapa itu? Penyumbang masjid. Bagaimana caranya dia sumbang masjid teman-teman kalau bukan dengan harta? Membangun rumah anak yatim. Banyak loh ya. 5 rukun Islam ini banyak berhubungan dengan harta. Orang mau masuk Islamkan orang dengan syahadat teman-teman,
ada sunnah Nabi SAW memberikan, menggiurkan orang dengan harta supaya masuk Islam. Ada itu. Seperti contoh waktu Abu Sufyan masuk Islam di pembebasan kota Mekah.